Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Sebelum masuk pada topik pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Masuk semua ya? Ya, coba Ibu lihat. Ada 40 partisipan. Ya, berarti sudah masuk semua. Baik. Nah, sebelum masuk pada topik pembelajaran pagi hari ini, Ibu mau bertanya nih. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ayo. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Vika. Betul. Materi minggu kemarin mengenai berpikir kritis dan berdemokratis. Masuk pada topik selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kehidupan manusia di hari kiamat. Apa tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, siswa dapat menerapkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi makna dari beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, siswa dapat mengaitkan materi ini kepada perilakunya sehari-hari, yaitu tadi ya untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan adil. Oke. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu materinya. Silahkan siapkan alat tulisnya. Catat dengan baik apa yang telah Ibu sampaikan. Tetap fokus dan tetap semangat. Nah, baik. Kehidupan manusia di hari kiamat. Apa sih fungsi beriman kepada hari kiamat atau hari akhir? Yang pertama, sebagai pemelihara diri manusia, harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah, serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Seperti banyak orang-orang yang lupa beribadah, selalu shopping, bermain ke sana ke sini, tapi melupakan hari akhir, bahwa kita itu akan memasuki hari akhir. Kita harus beribadah dan lain sebagainya. Maka beriman kepada hari akhir ini akan mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita akan masuk kepada hari akhir. Jadi kita jangan terlalu bersenang-senang di dunia. Selanjutnya yaitu sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, malas, dan kikir. Serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Selanjutnya yaitu macam-macam kiamat. Nah, ada yang tahu apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Ya, silakan.
Betul. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Seperti apa kiamat sugro? Contoh kiamat sugro yaitu kiamat yang kecil itu contohnya seperti kematian. Betul. Jadi, hilangnya suatu nyawa manusia dalam skala yang kecil, yaitu kematian. Sebagaimana dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, betul. Nah, kiamat kecil ini adalah kiamat yang akan dialami oleh semua orang. Setiap orang yang sudah meninggal, maka akan masuk kepada alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah yaitu alam di antara dunia dan akhirat, tempat menunggunya orang yang meninggal sebelum masuk kepada alam akhirat. Selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, peristiwa yang amat besar. Nah, karena pada saat itu akan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada satu orang pun atau satu makhluk pun yang akan hidup pada saat itu. Dan kiamat kubro hanya Allah yang akan mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya. Begitu. Nah, selanjutnya dalil nakli tentang hari kiamat. Nah, ini salah satu dalil adanya hari kiamat. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini salah satu dalil nakli. Dalil nakli yang lain seperti Quran surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 6. Ya, selanjutnya tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah, ini dia. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Yang kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Nah, yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan zaman jahiliyah. Yang keempat, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Karena sudah mulai banyak ya. Banyak orang di luar sana yang meminum minuman keras seperti itu. Selanjutnya, masa atau waktu terasa amat pendek, munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari arah barat. Ya, oh ya, ada yang lewati minuman dan perzinahan merajalela di mana. Nah, setelah terbitnya matahari dari arah barat, maka akan hancurnya seluruh alam semesta. Tapi sebelum itu akan munculnya Dajjal. Dajjal itu untuk apa? Untuk memberikan fitnah kepada manusia, agar manusia itu tersesat dan mengikuti apa yang dibicarakan oleh Dajjal. Seperti itu. Selanjutnya beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Jadi, nanti setelah terjadinya kiamat, akan ada suatu hari semua makhluk akan dibangkitkan. Baik itu pada saat mengalami kiamat kecil, yaitu kematian, atau yang mengalami kiamat besar, kiamat kubro. Nah, semua makhluk itu akan dibangkitkan. Yang kedua yaitu Yaumul Harsh. Apa itu Harsh? Ada yang tahu? Ya, tempat yang
yang sangat luas di padang mahsyar. Yaumul Hasyr itu merupakan hari saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat ini manusia itu akan dikumpulkan untuk dihisab, untuk diberi pengadilan oleh Allah. Nah, tentang selama hidupnya itu seperti apa, nanti dikumpulkan di di padang mahsyar. Selanjutnya, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan. Amal perbuatan baik maupun buruk. Nah, manusia selama hidup di dunia. Jadi, kita sebagai manusia harus selalu beramal baik. Walaupun manusia itu tidak luput dari dosa, dari kesalahan. Tetapi, barang siapa yang selalu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi jangan putus asa, saya selalu melakukan dosa, Allah tidak akan mengampuni saya. Ingat, sebagaimana besarnya dosa yang manusia lakukan, pengampunan Allah itu lebih besar dari dosa tersebut. Maka dari itu, kita harus senantiasa bertobat, harus senantiasa melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Karena pada saat hari Yaumul Hisab ini, sekecil apapun dosa, maka itu akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah. Tidak akan ada dosa yang terlewati. Begitupun amal baik, maka sedikit perbuatan baik pun tidak akan terlewati oleh Allah pada saat perhitungan nanti. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Jadi nanti itu amal perbuatan manusia itu akan ditimbang. Nah, lebih berat mana nih? Lebih berat amal baik ataukah amal buruk? Ini akan menentukan kita mau masuk ke surga atau masuk ke neraka. Itu sesuai amal ibadah yang telah kita lakukan di dunia. Maka mari kita berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan. Karena setiap yang dilakukan manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, selanjutnya yaitu surga dan neraka. Tadi sudah dijelaskan, jika amal perbuatan yang baik, banyak perbuatan baiknya, maka akan masuk surga. Sebaliknya, jika amal perbuatannya banyak yang buruk, maka akan masuk neraka. Apa itu surga? Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan oleh Allah, khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi, nanti di dalam surga itu kekal, abadi selama-lamanya. Tidak ada siksaan, tidak ada kesakitan yang akan dialami, tetapi semuanya berisi kebahagiaan. Nah, selanjutnya adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, selanjutnya yaitu perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Ini dia. Yang pertama, salah satunya melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Jadi, melaksanakan pekerjaan itu harus dengan riang dan ikhlas. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Yang ketiga, takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Jadi, tidak ada satu orang pun yang mengetahui hari kiamat. Maka dari itu, setiap apapun perbuatan kita, kita harus mengingat takut dosa.
takut pada saat kita maksiat datang hari kiamat. Seperti itu. Yang keempat, segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Yang kelima, apabila telah melakukan perbuatan buruk, hendaknya segera bertobat. Sama, seperti poin keempat. Dan mengiringinya dengan berbuat baik agar di akhirat tidak menjadi orang yang merugi. Jika kita bertobat, kita meminta ampunan kepada Allah, dan pada saat di dunia Allah langsung mengampuni, maka dosa-dosa yang sudah kita lakukan akan lembur dan tidak akan dibawa di hari kiamat, pada saat pertimbangan itu. Ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebelumnya apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Ibu? Ya, silahkan. Siapa? Ananda? Ya, betul. Ya, tadi dijelaskan sudah ada kiamat. Terbagi menjadi 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, setelah kiamat ada hari kebangkitan, yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul ba'ats, yaumul harsh, yaumul hisab, yaumul mizan, ya. Nah, lalu segada neraka. Lalu kita harus bisa menerapkan perilaku-perilaku yang baik yang sudah dijelaskan tadi ya. Betul. Terima kasih Ananda. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, siapa namanya? Fikri. Ya. Pertanyaannya, kata Fikri, apakah hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat? Nah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Nah, Rasulullah telah bersabda, dan hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan itu yaitu hari kiamat. Dan yang menyaksikannya yaitu hari Jumat. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan memang bahwa hari kiamat itu adalah hari Jumat. Namun kita serahkan kembali kepada Allah, wallahu a'lam, karena yang mengetahui akan terjadi hari kiamat, yang mengetahui akan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, selalu beribadah, berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.